Analisis exposure dan vulnerability. Secara konseptual, exposure adalah seluruh elemen yang berada dalam zona bahaya dan berpotensi mengalami dampak apabila hazard tadi terjadi. Namun dalam analisis spasial, exposure tidak boleh dipahami secara deskriptif, deskriptif saja maksudnya, tapi harus ada pengukuran, kuantifikasi, dan direpresentasikan dalam bentuk layer spasial, dalam bentuk peta yang dapat dioperasikan secara matematis misalnya, untuk overlay, untuk weighting, dan lain sebagainya. Nah, langkah pertama nanti identifikasi elemen exposure-nya dulu. Elemen ini umumnya itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok utama, yaitu populasi, bangunan, infrastruktur, dan aset ekonomi. Boleh nggak kita pakai elemen exposure yang boleh? Pada dasarnya kan hazard yang mengenai sesuatu. Nah, sesuatunya itu objeknya itu exposure. Monggo nanti silakan bisa dikembangkan. Misalnya populasi ini dapat direpresentasikan dalam bentuk kepadatan penduduk per grid atau per blok sensus atau per area tertentu. Nah, bangunan direpresentasikan dalam bentuk footprint poligon. Kotak-kotak itu biasanya kalau kita digitasi, atau jumlah unit persatuan luas. Infrastruktur kritis meliputi misalnya rumah sakit, sekolah, gardu listrik, instalasi air bersih, dan jaringan transportasi. Yang utama itu bisa juga diidentifikasi, dimasukkan dalam perhitungan itu. Untuk aset ekonomi misalnya dapat berupa kawasan industri, lahan pertanian produktif, pusat perdagangan, atau nilai properti. Bisa dikembangkan, tapi sebagai contoh itu. Nah, setelah data terkumpul semua tadi dari 4 yang utama tadi, langkah berikutnya adalah memastikan kesesuaian misalnya secara teknis, sistem koordinatnya, kayak proyeksinya, kayak resolusi spasialnya, kayak dengan peta hazard yang tadi, yang sebelumnya kita bahas di pertemuan sebelumnya, di bagian sebelumnya. Nah, dalam pendekatan ini misalnya secara teknis ada vektor dan raster. Kalau pakai vektor, analisis nanti dilakukan dengan spasial intersect antara hazard dan layer objek. Dari proses ini nanti dapat dihitung jumlah bangunan dalam zona hazard tinggi berapa, luas sawah yang terendam pada periode ulang tertentu ada berapa, atau panjang jalan yang berada di lereng rawan longsor ada berapa, atau dan lain sebagainya. Nanti outputnya bersifat kuantitatif dan dapat disajikan dalam tabel statistik. Ini ada integrasi spasial sama statistik. Nah, dalam pendekatan raster, kalau tadi vektor, itu bisa saja misalnya setiap grid memiliki nilai exposure, misal jumlah penduduk per pixel. Kemudian dilakukan overlay dengan raster hazard yang kita sudah sediakan menggunakan raster kalkulator. Nah, pada tahapan ini penting untuk melakukan misalnya normalisasi nilai agar exposure berada dalam rentang yang sesuai, yang bisa kita lakukan untuk analisis. Exposure ini bersifat dinamis. Misalnya nanti ada perubahan tata guna lahan, ada urbanisasi dan pertumbuhan penduduk, ini akan meningkatkan exposure. Meskipun hazardnya tetap konstan, ya tingginya 1 meter terus banjirnya misalnya gitu. Tapi exposure-nya ini dinamis sehingga harus diupdate terus. Nah, sehingga dalam kajian perencanaan, exposure seringkali menjadi variabel yang paling dapat dikendalikan melalui kebijakan ruang. Nah, untuk menghindari resiko, exposure-nya yang harus diotak-atik karena hazardnya tetap, magnetnya tetap. Nah, setelah exposure, nanti ada juga satu variabel lain, yaitu yang kemarin sudah dibahas, vulnerability. Jika exposure menjawab pertanyaan berapa banyak yang terpapar, ya kan, berapa luas, berapa banyak, maka vulnerability menjawab seberapa rentan elemen tersebut terhadap dampaknya. Seberapa rentan elemen tersebut terhadap dampaknya. Nah, vulnerability dapat disusun sebagai indeks komposit yang mencerminkan kelemahan struktural, sosial, dan ekonomi suatu wilayah. Vulnerability ada struktural, sosial, ekonomi. Nah, penyusunan indeks vulnerability memerlukan tahapan metodologis yang ketat lah agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Misalnya nanti vulnerability fisik itu berkaitan dengan karakteristik bangunan dan infrastrukturnya. Untuk hazard gempa misalnya, indikator yang digunakan meliputi kalau gempa ya material bangunan, jumlah lantai, tahun pembangunan, kepadatan bangunan, itu sesuatu yang perlu diperhitungkan. Untuk berbagai jenis bahaya, mungkin kerentanan fisiknya, karakteristiknya tadi berlainan, karakteristik fisik bangunan dan infrastruktur berlainan. Nah, inilah tentu kita perlu mempunyai referensi yang banyak, literatur yang banyak agar kita bisa
mengkategorikan yang sesuai ketika kita nanti melakukan riset. Nah, setiap indikator ini diberi skor nanti berdasarkan tingkat misalnya ketahanannya terhadap intensitas suatu hajat tertentu. Misalnya bangunan beton bertulang yang dirancang sesuai standar tahan gempa diberi skor kerentanan rendah, tidak rentan. Sedangkan bangunan semi permanen diberi skor yang lebih tinggi. Nah, skor tersebut kemudian kita bobot, misalnya menggunakan metode analytical hierarchy process, di mana biasanya para ahli melakukan perbandingan perpasangan antar variabel untuk menemukan tingkat kepentingannya. Nah, kalau kerentanan sosial itu menggambarkan kapasitas adaptif masyarakatnya. Indikator yang umum digunakan misalnya kepadatan penduduk, rasio kelompok usia rentan, tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, serta akses terhadap layanan kesehatan. Namun itu contoh, indikator yang lain tetap boleh digunakan, dikurangi juga boleh, monggo nanti sesuai dengan kapasitas risetnya saja. Kemudian untuk kerentanan ekonomi, ini berkaitan dengan potensi kerugian finansial dan misalnya terhadap kemampuan pemulihan. Indikatornya dapat berupa nilai aset persatuan luas, boleh. Kontribusi sektor ekonomi rentan terhadap PDRB lokal, boleh. Serta misalnya diversifikasi mata pencarian, iya. Nah, nanti setelah ketiga dimensi kerentanan tadi dihitung misalnya, maka dilakukan yang disebut agregasi menjadi indeks vulnerability total. Nah, nanti bisa melalui persamaan berbobot. Proses agregasi ini nanti menghasilkan peta vulnerability. Bisa raster, bisa vektor dalam bentuk poligon. Nah, pada tahap ini kita memiliki 3 layer sudah. Ada hazard tadi, exposure, juga vulnerability. Ketiganya nanti ini siap dianalisis dalam konteks model resiko.